Oke, kita sekarang akan membahas mengenai resultan gaya. Dalam fisika, gaya termasuk besaran vektor. Artinya, gaya adalah suatu besaran yang memiliki besar dan juga arah. Oleh karena gaya termasuk besaran vektor, maka gaya dapat dilukiskan dengan diagram vektor yang berupa anak panah. Nah, kita lihat di sini ya contohnya ya. Oke, kalau kita perhatikan gambar berikut, kita perhatikan ya gambar ini ya. Ada dua anak yang sedang mendorong meja ya. Ada dua anak yang sedang mendorong meja menghasilkan gaya yang searah. Di situ di mana yang pertama anak yang pertama mengeluarkan gaya 15 Newton, sedangkan anak yang kedua hanya mengeluarkan gaya 10 Newton. Ini dorongnya benar-benar nih. Yang ini dorongnya pelan-pelan saja. Nah, kemudian resultan gayanya itu adalah gabungan dari gaya ini dan gaya ini. Gaya yang 15 Newton dan gaya yang 25 Newton. Sehingga kalau digabungkan gaya tersebut digabungkan dengan anak panah, di sini 15 kemudian ditambah dengan yang 25, resultan gaya tersebut adalah 15 ditambah 25 jadi 40 Newton. Jadi di sini Fr itu F dari resultan di mana menghasilkan 40 Newton. Jadi panjang anak panah melukiskan besarnya gaya. Panjang anak panah. Arah anak panah menunjukkan arah gaya. Pangkal anak panah merupakan titik tangkap. Ini titik tangkapnya ya, titik tangkap gaya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke contoh berikutnya. Contoh sebuah gaya F yang berarah ke kanan dan besarnya 8 Newton dilukiskan dengan diagram vektor yang panjangnya 8 satuan. Seperti pada gambar. Ya, ini gambar ya, ini gayanya 8 Newton. Ya. Lukiskanlah diagram vektor gaya-gaya berikut ini. F1 sama dengan 6 Newton ke kanan. F aksen 2, 10 Newton ke kanan. Sedangkan F3 min 4 Newton ke kiri. Oke, di sini kita lihat ya. Jadi caranya menjawab oleh karena 8 Newton dilukiskan dengan panjang 4 satuan, ya dipanjang dengan 4 satuan, maka gaya 1 Newton dilukiskan dengan panjang ya 4 satuan dibagi 8 Newton dikali 8 Newton sama dengan setengah satuan ya. Karena F1 sama dengan 6 Newton maka panjangnya 6 kali setengah satuan jadi 3 satuan. Sehingga arahnya ke kanan. 1, 2, 3 ini arah untuk 6 Newton. Karena F2 10 Newton maka panjangnya menjadi 10 kali setengah satuan jadi 5 satuan. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5. 5 satuan ke arah kanan. Sedangkan yang berikutnya F3 min 4 Newton. Maka panjangnya min 4 Newton dikali setengah satuan sama dengan min 2 satuan. Jadi sini min 1 min 2 satuan ke arah kanan. Jadi panahnya ke sini ya. Kalau ini parahnya ke sana, ke kanan. Kalau ini parahnya ke kiri. Oke, demikian yang kita pelajari untuk resultan ya. Kemudian kita lihat lagi ini, lomba tarik tambang dengan menghasilkan gaya yang berlawanan arah. Kalau 17-an ingat ya, kalau 17-an biasanya ada lomba tarik tambang tuh. Ya, kalau menarik tambang ke arah kiri, yang menarik tambang ke arah kiri ini 75 Newton. Sedangkan yang ke arah kanan ini 90 Newton. Yang menang kira-kira yang mana yo? Ya tentu saja yang lebih kuat ya, yang 90 Newton ya. Nah, tahukah kamu berapa besar resultan yang dihasilkan kedua kelompok tersebut pada tambang? Ya, yang ke kiri 75 Newton, yang ke kanan adalah 90 Newton. Sehingga resultannya adalah 15 Newton ke arah kanan. Jadi ini bisa kegeser ke sini ya, ketarik ke sini ya, karena yang menang ini yang 90 Newton ya. Resultan kedua gaya tersebut dapat dinyatakan dengan F1 ditambah F2 atau min 75 Newton ditambah 90 Newton sehingga menghasilkan 15 Newton. Oleh karena gaya yang dihasilkan kelompok kedua lebih besar daripada gaya yang dihasilkan
kelompok pertama, maka resultan gaya bekerja pada tambang itu 15 Newton ke arah kanan. Jadi ke arah kanan, ke arah sini ya. Oke. Jadi itu bagaimana kita belajar mengenai resultan gaya ya. Jadi R sama dengan F1 ditambah F2. Oke, ini contoh beberapa contoh soal ya. Beberapa contoh soal. Jadi coba kalian kerjakan lebih dahulu bagaimana kita mengerjakan soal ini ya. Andi dan Budi bersama-sama mendorong sebuah gerobak ke arah kanan. Jika Andi mengeluarkan 25 Newton, gaya 25 Budi mengeluarkan gaya sebesar 35 Newton, resultan gaya tentu tinggal ditambah ya, senada dengan 60 Newton. Tapi kalau arahnya berlawanan dijumlahkan juga. Jadi min 25 Newton ditambah 18 Newton berapa ya? Ya, ke arah mana? Jadi kalau min itu ke arah kiri ya. Jadi di sini resultan gayanya berapa? Dapatnya min 4 Newton. Artinya 4 Newton ke arah kiri. Oke, demikian pembahasan mengenai resultan gaya. Jadi, dapatkah gaya-gaya berada dalam keadaan setimbang? Suatu benda dikatakan setimbang jika benda berada dalam keadaan stabil. Secara umum, kesetimbangan adalah keadaan ketika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan nol. Jadi ini bendanya nggak bergerak ya. Benda yang berada dalam keadaan setimbang tidak mengalami perubahan gerak. Ya, secara matematis persamaan kesetimbangan dinyatakan dengan F resultan sama dengan F1 ditambah F2 sama dengan 0. Oke, demikian pembahasan mengenai resultan gaya.